satu hari ini memang masih cukup wajar, nah, karena memang kalau kita Mhm, lihat pergerakan secara teknikal gitu ya, opening index itu lebih volatile ya kalau kita mhm, bandingkan dengan penutupan di pekan apa di hari kemarin atau di candle sebelumnya. Ini secara charting memang cukup tinggi ya volatilitasnya, dan kalau kita lihat secara osilator, di mana osilator ini kan bersifat leading indikator gitu ya kalau secara mhm, teknikal, jadi sudah mengindikasikan overbought juga. Nah, potensi-potensi pelemahan masih akan menguji MA 40 harinya kalau kita lihat secara indikator teknikal ya untuk mhm. indeks harga saham gabungan ini kemungkinan masih akan menguji 6.200. Jika kecenderungan masih kuat untuk breakdown ini, kemungkinan 6180 bahkan 6150 dapat tercapai untuk indeks jika kita sesuaikan lagi dengan fundamental daripada indeksnya sendiri dan beberapa isu-isu tentang US Treasury dan lain sebagainya, Mas Daniel. Mhm, baik. Nah ini kalau kita lihat nih langsung saya catetin buat Sobat Cuan juga ya. Berarti masih ada potensi untuk, penurunan begitu ya. Ternyata IHSG kita ke level 6.200-an bahkan, bisa saja ke level 6.150. Nah ini tapi kalau kita ngelihat dari sisi fundamental sendiri katanya kan Amerika Serikat udah mau menggelontorkan stimulus nih 1,9 triliun nanti kurang lebih di 9 Maret 2021. Ini akan besar nggak sih pengaruhnya untuk IHSG kita? Iya, sebenarnya yang ditakutkan oleh Mhm, masyarakat ini ya US sendiri ketika mhm, stimulus ini jadi ya, karena memang sentimen-sentimen yang lagi ramai bahkan sampai dengan akhir pasar tadi sore itu lebih kepada ini ya, global yang secara US ya, dari sisi dari sisi yield treasury, kemudian dari sisi sentimen stimulus daripada Amerika Serikat sendiri. Nah, itu yang mhm, mendorong pada saat awal-awal sesi tadi sedikit menguat ya indeks regional bahkan dari sisi pasar dalam negerinya. Namun kalau kita lihat jangka menengah bahkan jangka mhm. panjang, ini yang ditakutkan oleh masyarakat dari sisi global ini, inflasi yang akan terjadi ketika stimulus ini ada dan bahkan setelah daripada rilis inflasi di tanggal 10 nanti oleh The Fed sendiri ya. Karena memang Baik. pihak The Fed itu menjaga itu atau mengisyaratkan inflasi itu akan tetap di rentan 2%-an kalau tidak salah. Mhm. Baik, nah ini kan kalau kita lihat dari adanya potensi penurunan berarti kurang lebih akan banyak nih ya Mas Ican saham-saham yang bakal terdiskon. Nah tapi menurut Mas Ican sendiri ini kriteria terdiskon itu biasanya saham itu terkoreksi sampai berapa persen sih? Ada range-nya nggak sih? Atau asal koreksi udah bisa serok bawah gitu? Kalau bisa dikatakan ini sedikit mirip ya antara terdiskon dan terkoreksi. Tapi saya bisa bilang kalau terdiskon itu secara valuasi gitu ya, relative valuation antara PE dan PBV dibandingkan dengan sektornya atau dibandingkan dengan 5 tahun ke belakang, rata-rata pergerakannya itu sudah murah. Itu kita bisa katakan itu sebagai saham yang terdiskon. Tapi kalau untuk terkoreksi, ini kan dari sisi teknikal saja, pergerakan sehari maupun dalam sepekan, memang pasti akan ada dua sisi analisa yang berbeda dari beberapa trader ya. Kalau ada yang ingin membeli dan ada yang ingin menjual. Saya rasa untuk koreksi-koreksi jika kurang dari 7% atau 10% dalam tiga candle terakhir itu masih cukup wajar kalau jika jika kita Mhm. bilang ini koreksi ya, tapi kalau secara diskon ini kita melihatnya dari sisi jangka panjangnya lagi, Mas Daniel. Baik, berarti 3 candle dengan maksimum koreksi kalau diakumulasikan ada di 10% begitu ya. Ini saya perjelas nih buat para sobat cuan. Ya, Iya, Mas Ican. kurang lebih seperti itu. Heeh. Ya, Mas Ican, kita kalau melihat pergerakan daripada, sektoral begitu dari indeks harga saham gabungan kita yang terdiskon, ini sektor-sektor mana saja nih sebenarnya yang menarik untuk diperhatikan oleh sobat cuan, yang udah banyak diskon-diskon menariknya? Iya, kalau kita berdasarkan grafik rotasi sektor gitu ya, untuk indeks ini secara sektoral itu yang masih decline itu dari saham-saham mining, kemudian basic industry, kemudian agrikultur ini kurang lebih masih masih di potensi-potensi decline, kemudian yang akan naik ke posisi
leading indikator untuk di beberapa pekan ke depan itu kurang lebih di Jakarta Consumer, kemudian aneka industri dan properti ya, kalau kita lihat secara rotasi sektor, Mas Daniel. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.